Recording. Ya, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kuliah. Ini akan saya share screen. Share screen. Ini saya kecilin biar enak hidupnya. Ini saya buka dulu. Oke. Jadi ini kuliahnya tentang mikroprosesor sama arsitektur komputer. Harusnya 4.30 sampai jam 7. Cuman seru banget nih kalau sampai jam 7. Cuman maghrib saya break dulu sekitar 15 menitan gitu lah ya. Sholat sama makan. Soalnya ini puasa. Baru kita terusin, cuman nggak akan sampai jam 7 banget lah. Gila lu jam 7. Terus jam 7 jam 9.30 saya ngajar lagi. Wah, edan banget. Oke, materinya jadi nanti mahasiswa baru atau siapa aja yang mau ikut juga bisa ikut ini ya. Saya akan masuk ke sini open course. Materinya bisa dilihat di open course. Saya akan posting ntar URL-nya. Dan saya akan ingetin terus. Silakan masuk ke open course ITTS ACD, bikin account. Terus kuliahnya adalah yang 2025-2 mikroprosesor. Jadi Ctrl F di sini 2025-2. Oke, di sini ada mikroprosesor. Ini yang kuliah jam 4.30 sampai jam 7, terus nanti ada ethical hacking jam 7 sampai jam 9.30. Kalau mau ikutan juga boleh, nggak masalah sih. Oke, masuk ke mikroprosesor dulu. Ini kuliahnya akan saya rubah dikit di bawahnya. Yang lain masih sama, kecuali ini. Ini mau saya rubah nih Raspberry. Ini mau saya rubah. Saya ganti sama GPU. Jadi ini dua makhluk ini Raspberry, soalnya Raspberry udah jarang juga, udah caranya nggak beda jauh sama Linux biasa sih. Cuman prosesor ARM itu yang menarik perlu dibahas. Itu prosesornya termasuk kategori prosesor yang perintahnya sedikit ya. Tapi ini materi masih tetap nempel. Cuma nanti saya akan rubah dengan materi GPU. Oke, sekarang silakan di enroll ke sini. Saya copy paste URL-nya di chat box. Nah, bentar, chatnya sebelah mana ya? Salah. Mana zoomnya? Salah. Zoomnya mana zoomnya sih? Oh, di sini kali ya. Chat. Oke. Saya akan chatin di zoomnya. Oke. Itu URL-nya. Perhatiin di belakangnya 74. Jadi masuk aja ke semua kuliah apa aja. Silakan enroll ke 74. Nanti ada enrollment key-nya ITTS 2023. Itu. Saya tulis lagi. Enrollment key. Oke. Jadi ini ya. 74 belakangnya. Nama kuliahnya kalau di search di sini, kalau di search namanya keywordnya 2025-2. Ini kuncinya. Jangan enroll ke yang open course. Pusing saya ntar. Soalnya buat mindahin nilainya pening. Ini berapa anak pada masuknya open course-nya aja. Ini kuliahnya sama antara open course sama sini sama. Cuman yang ini akan diupdate ya. Pakai apa sih namanya? Pakai GPU. Jadi GPU akan dimasukin ke sini. Soalnya yang sebelumnya nggak ada GPU. Oke, sekarang saya kasih review dulu. Tapi mungkin minggu depan kepaksa diulang nih. Cuman 5 nih pesertanya soalnya. Oke, secara umum nanti saya akan kasih lihat mikroprosesor itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dikenalin sama bahasa assembler dan contoh-contoh bahasa assembler dikasih lihat. Oke. Kemudian dikasih lihat juga arsitektur server seperti apa. Membangun server sendiri, planning capacity di server, ngerakit komputer server, bagaimana kita nginstalasi server dan sebagainya. Di sini ada nih ya. Oke. Jadi awalnya lebih ke arah server, sistem operasi, IoT. Lebih ke arah situ. Cuman dengan perkembangan belakangan ini, karena AI-nya naik banget, kayaknya saya perlu nambahin materi tentang GPU. Jadi GPU akan dimasukin di sini. Gitu ya.
Jadi berubah sih materi kuliahnya sih sebenarnya. Oke. Oke, ini urusannya eh, ini gambaran umum mikroprosesor nih, bukan bukan hanya komputer arsitektur ya. Mikroprosesor, terus bahasa assembler tuh contoh-contohnya, terus server. Kemudian di sini dikasih lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sistem operasi semua nih sebetulnya. Ini kuliah sistem operasi saya masukin. Kebetulan saya ngajar sistem operasi sebenarnya. Ini saya masukin supaya kebayang hubungannya arsitektur komputer sama sistem operasi seperti apa. Nempelnya di sini sih, di kernel. Ya inilah kernel lah. Nempelnya di kernel. Kernel yang akan menghubungkan antara sistem sama aplikasi dengan sistem hardware di bawahnya. Jadi nempelnya di kernel. Terus saya kasih lihat juga, akan saya kasih lihat bagaimana cara bikin router. Terus bikin driver. Ini driver, kernel modul tuh driver ya. Jadi ini bikin sistem operasi, bikin router gimana. Ini dua sebetulnya urusannya sama Linux banget, termasuk Android dan sebagainya. Jadi kalau udah nanti belajar sini sebetulnya bisa belajar bikin Android, bikin router dan sebagainya. Ini jujur dulu di bagian yang ini dicari banget contohnya di ID Cloud Host. Oke, ini contoh aja ID Cloud Host. Dia routernya bikin sendiri. Ini, pakai ini. Jadi kalau routernya kita beli, pakai Juniper, pakai Cisco dan sebagainya, harganya nggak nahan. Mahal banget. Apalagi di data center. Sekarang data center udah mainannya gigabit internet. Udah sampai 10-100 Gbps semua nih sekarang urusannya. Jadi sekarang mereka sudah mulai mikir buat pakai router sendiri. Untuk itu kepaksa kita harus belajar sistem operasi juga sih. Cuman ilmu ini biasanya nggak diajarin sama dosen sistem operasi. Dosennya nggak nyampe sini soalnya ilmunya parah dah. Gitu ya. Jadi ini saya ajarin bener, cuman saya bakal kesulitan, saya harus nyiapin serius kalau mau compile Linux. Soalnya butuh waktu banyak nih. Downloadnya yang banyak, compile-nya sih, cara compile-nya sih cepat sih sebetulnya. Atau saya kasih lihat cara compile-nya, cuman nggak akan bisa jadi gitu. Jadinya semalam biasanya. Oke, jadi ini sistem operasi kayak gitu. Nah di bagian yang ini scheduler ini ngatur apa ya, performance sih sebetulnya, lebih ke performance sistem operasinya sendiri. Contoh sederhana aja ya. Kalau kita pakai desktop, dia harus ngatur supaya nunggu input kita dari keyboard. Itu desktop tuh. Kalau di server, itu dicuekin. Keyboard lebih prioritasnya rendah banget. Hampir nggak dilihat keyboardnya. Karena server praktis, saya sendiri kalau lagi pegang server, nggak pernah megang keyboardnya server langsung. Jadi biasanya server akan saya remote. Jadi keyboard, terus display, itu nggak dilihat di server. Jadi ini diatur di scheduler ini. Jadi kemampuannya, processingnya dia, dioptimasi hanya untuk CPU, untuk kebutuhan jaringan sama core-nya aja. Keyboard, display, mouse hilang semua tuh di situ. Jadi kita atur di sebelah sini nih. Oke. Terus yang penting juga adalah monitor kerja sistem operasi. Ini akan kerasa banget pada saat kita dihack. Ini kerasa. Ini jujur nih kerasa banget. Ini pengalaman sih kemarin. Karena banyak orang-orang tidak kenal sistem operasi, pada saat dihack, dia nggak tahu bahwa dia harus monitoring hackernya, aktivitas hackernya bisa kelihatan pada saat kita monitoring kerja sistem operasi. Jadi ini waktu dihack ini kepake banget sih. Sebetulnya waktu di operasional juga kita pakai, cuman kerasa banget waktu dihack gitu. Oke. Terus kita juga perlu ngukur benchmark sistem operasi. Sebenarnya bukan hanya sistem operasi sih sebenarnya. Ini kejadian benar sekarang terjadi ini di Dinas Kominfo Tangerang Selatan, Pemkot Tangerang Selatan. Mereka harus mengevaluasi mau pakai Proxmox, mau pakai OpenStack, mau pakai pokoknya sistem-sistem yang buat virtualisasi. Nah, kerasa mereka harus ngukur nih. Nggak bisa cuma snapshot, nggak bisa.
Harus diukur. Bagaimana cara ngukurnya di sini dijelasin. Jadi ini ngukurnya kita perlu ngukur banget nih sistem. Ini waktu pemilihan sistem kerasa nih ya. Jadi ini jadi setelah kita ngerti mikroprosesor, arsitekturnya segala macam, mulai masuk sistem operasi. Tapi ini akan saya cepetin nih sistem operasinya. Soalnya kalau nggak jadi kuliah sistem operasi. Kemudian abis itu kita masuk Arduino. Arduino sebetulnya kuliahnya kuliah IoT. Cuman yang ngajar IoT nih harusnya Pak Chandri. Cuman Pak Chandri materi dari saya juga. Biasanya kalau nggak bikin materi, biasanya penjiwaannya agak beda sih. Karena saya ini bikin materinya sendiri. Ini saya akan jalanin cepat aja di sini. Intinya sebenarnya sederhana. Kalau cuman mikroprosesor tuh cuman prosesor yang dalamnya ya. Cuman kalau sampai arsitektur komputer, nah ini seru urusannya. Soalnya dia akan ngomong sama input output. Di sini ada digital, ada analog, ada sensor, ada Ethernet, WiFi. Nah terus juga ada macam-macam lah. Nah ini sampai sini. Yang belum saya tulis di sini adalah GPU-nya. GPU-nya belum masuk. Kasih waktu seminggu inilah. Mungkin GPU akan mulai masuk. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Oke, bentar deh. Untuk Rangga, betul, satu buku satu mata kuliah. Bikin buku mah cepet kali. Ini sekalian saya kasih lihat cara teknik nulis buku buat yang pengen aliran nulis buku ya. Kalau saya, kalau bisa bikin paper jurnal sih sebetulnya. Soalnya dosen lain nggak akan rewel. Kalau untuk kuliah nggak apa-apa buku. Kuliah nggak apa-apa buku, cuman kalau mau buat gantiin skripsi, sarannya paper jurnal. Kalau nggak dosen lain bakal rewel nih, kemarin pada rewel soalnya. Untuk buku, kalau nulis buku sama paper jurnal dua-duanya, silakan masuk ke s.id/free OWP ebooks, nih yang belum tahu. Jadi, saya tulis ulang lah, s.id free OWP ebooks, saya ambil URL-nya, paste di sini. Oke, saya akan masuk di sini s.id free OWP ebooks. Nah, di sini ada Onowe Purbo teknik, Onowe Purbo RR teknik. Mana tekniknya? Teknik penulis buku sih sudah. Wah, saya harus search di sini. Teknik. Nah nih, teknik cepat menulis buku. Oke, silahkan nanti baca ini. Ini teknik bisa dibaca. Kira-kira caranya gimana? Cuman kalau cara cepatnya kira-kira gini. Kalau nulis buku, cara cepatnya adalah bikin outline dulu. Waktu bikin outline, prompt-nya kira-kira saya pengen bikin buku tentang mikroprosesor sama arsitektur komputer, atau bikin buku tentang AI, Arduino, bikin buku tentang GPU, sah-sah aja semua. Oke, jadi nggak harus bikin buku seluruh kuliah, bisa bikin buku sebagian dari kuliah aja, tapi bukunya syaratnya 200 halaman. Itu gampang sih, 200 halaman nggak susah. Nah, udah gitu bikin outline dulu, terus dari outline kita bikin per subbab, bukan bikin per bab, bikin per subbab. Oke, saya kasih contekan dikit aja ya. Saya bisa paste nih ntar. Prompt. Ini saya kasih lihat prompt saya ya. Ini buat bikin buku nih. Prompt buku ini dia. Jadi saya kasih lihat yang inilah. Ini rada lumayan ribet promptnya. Oke, ini promptnya. Oke, promptnya panjang ya. Ini kebetulan bukunya yang lagi ditulis adalah buku SMK. Saya kasih lihat bukunya. Mana dia? Ini dia. Ini bukunya. Ini buku SMK kelas 11 semester 1. Ini udah ngoding nih. Python loh. Nih, Python nih. SMK semester 11 semester 1 ngoding Python. Ini bikinnya, promptnya, ini seluruh prompt saya jadiin satu. Tapi waktu bikin sebetulnya promptnya, bentar. Ini dia. Ya. Saya ambil dulu ya. Promptnya kayak gini. Misalnya, saya pengen bikin tentang aktivitas siswa. 5 aktivitas. Saya copy dulu. Copy. Saya masukin sini. Paste. Ini saya buang-buangin semua nih.
sampai titik ini. Nih saya buangin semua. Oke. Jadi saya sebenarnya pengen nulis tentang satu subbab aja, tentang aktivitas siswa. Kalimatnya panjang nih, aktivitas siswa, buat 5 aktivitas yang menarik, lengkap dengan jawabannya untuk siswa seperti langkah tahapan yang harus dilakukan, lengkap dengan tahapan yang harus dilakukan menggunakan pseudocode dan contoh Python script. Jadi sebenarnya promnya segini banyak, cuman supaya dia tahu ceritanya tentang apa, saya tulis ini buat semua prom, saya akan tambah buat narasi yang dikembangkan, yang gampang dicerna oleh siswa SMK, gunakan kalimat sederhana pendek, narasi bentuk campuran paragraf sama poin, narasi harus menarik, menantang, pakai teknologi yang open source, eksplisit ditulis itu teknologi open source, supaya kita nggak dikunci sama vendor, pakai open source, terus pakai Python pada mesin learning keras neural network, italic istilah asing dibikin italic, terus yang penting di boldin. Terus supaya ini jadi seru, sebagai konteks berikut adalah daftar isi semua babnya, bab tadi. Jadi caranya adalah bab ini saya misalnya nulis di bab, misalnya bab yang bawah aja ya. Saya ambil bab bawah nih. Ini ada bab 8, ini belum selesai nih. Ini masih belum selesai. Ini masih jelek nih. Yang ini masih jelek. Contoh yang jelek kayak gini nih jelek, belum ada source code-nya segala macam. Jadi ini dari Pak Aulia. Pak Aulia nulis masih jelek kayak gini, belum ada source code-nya segala macam. Jadi nanti sini saya ambil. Ini daftar isi bab itu diambil. Bukan daftar isi sama isi-isinya sih sebenarnya. Saya ambil. Oke. Ini bab 8. Klik kanan copy. Oke. Saya masukin di sini dulu lah. Nih, saya tambahin di sebelah sini. Jadi promnya sepanjang ini gitu. Oke. Jadi prom sepanjang ini, saya ambil ini semua, klik kanan copy, saya masukin di sini sekarang. ChatGPT gue mana? Oke. Oke, ini ChatGPT-nya saya paste di sini. Jadi promnya panjang sih. Jadi seluruh daftar isi biasanya dimasukin ke dalam prom lagi. Cuman kita nulisnya per subbab. Kenapa seluruh daftar isi dimasukin? Supaya subbabnya tidak lari kemana-mana. Dia tahu saya harus nulis tentang subbab ini yang bagian dari buku ini gitu. Kalau enggak saya kacau. Nah ini langsung dapat dia aktivitas 1 apa, terus ada source code-nya, aktivitas 2 apa, ada source code-nya. Udah beda banget ya sama tulisannya. Ini saya ambil, copy, saya masukin lagi dalam bukunya. Ini kan aktivitas siswa. Ini di aktivitas siswa. Ini nggak ada source code-nya ya. Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada source code-nya. Saya buang dulu. Karena udah nggak dipakai. Ya ilah, nggak bisa dibuang. Ya ilah, ngeheng. Kunaon, ngeheng. Uts. Ini di aktivitas siswanya udah. Oke. Ini saya, tapi nanti harus dites. Kalau saya ngetes semuanya. Oke. Pada tertarik nulis buku ya. Dan ini saya pasang dulu bentar ya, kagok udah ngeprom. Sayang kalau dihilangin. Nah ini udah jadi nih. Saya ganti ini. Tapi ini layoutnya harus saya edit. Nah tiap kali ngeprom kayak gini, ini ada source code saya tes semua nih source code-nya. Jadi source code-nya dites manual pakai Google Colab itu. Jadi ini nggak ditinggalin gitu aja, dites semuanya. Nah sekarang ada pertanyaan. Rekomendasi LLM yang paling bagus untuk ini semua, nggak ada yang bagus semua. Jadi cara saya biasanya dipakai semua. Grok, ChatGPT, Grok, Gemini, sama DeepSeek. 4 dipakai sekaligus. Kalau ini kelihatan saya tadi barusan pakai ChatGPT. ChatGPT bagus kalau kita bikin tulisan tajam. Tapi terus harus dibaca lagi ntar ya. Tulisan tajam itu ChatGPT oke. Kalau mau luas, si Grok oke. Luas artinya dia akan ngambil referensi banyak ke mana-mana. Itu Grok oke. Kalau mau santun, tulisannya halus, bagus, Gemini itu bagus tulisannya. Cuman dia itu nggak tajam. Kalau mau tajam, ChatGPT tajam banget. Jadi dari semua yang paling tajam tulisannya ChatGPT. Paling kritis,
tulisannya. Jadi saya sukanya ChatGPT. Kalau saya kan nulisnya tajam biasanya. Jadi ChatGPT, kalau mau diluasin pakai Grok, kalau mau santun pakai Gemini, kalau mau kemana-mana pakai ini, pakai DeepSeek. Nah, Grok sama DeepSeek oke kalau mau lebar. Dan dia kalau buat coding segala macam, Grok sama ini lebih bagus sih sebetulnya. Grok sama DeepSeek bagus. Jadi teknik, kalau ini kan codingnya coding sederhana buat SMK, makanya saya nggak terlalu. Nah, kalau mau pakai 4 sekaligus, caranya kita hajar prompt yang sama di 4 ini, 4 apa sih, 4 AI, kemudian digabungin hasilnya. Cara gabunginnya kayak gini nih ntar. Mana gabung? Ini nih, gabungan. Nih, gabungkan tulisan ini agar lebih smooth. Ini kebetulan ini kalau saya sukanya kalau nulis harus ada data sama hal-hal strategis tetap ada. Jadi data statistik sama yang penting strategis jangan dibuang-buangin. Kadang-kadang mereka ngilangin soalnya. Pastikan mudah diterima oleh akademisi, buat yang menarik ini. Nah, caranya gimana nih? Prompt utamanya ini, prompt utamanya itu. Tapi 4 hasil AI-nya, misalnya tadi kita dari sini ya, dari yang mana? Dari yang ini misalnya, kita dari sini. Kita dapat 4 tulisan kan, karena pakai 4 AI. Jadi 4 AI-nya, outputnya ditaruh di sini semua. 1, 2, 3, 4 taruh di sini semua. 1, 2, 3, 4 taruh, terus dipaste lagi ke salah satu. Saya biasanya yang buat gabungin bisa, kalau mau tetap tajamnya tetap kerasa, saya akan pakai ChatGPT. Kalau mau lebih santai bisa pakai Gemini. Jadi campur sih mainannya. Nggak satu-satu. Nggak fokus ke satu LLM aja. Jadi nggak ada yang paling bagus sih sebenarnya. Pakai 4-4-nya. Beres ya? Jadi buat Anda-Anda yang pengen nulis buku, oke. Ini biasa. Pengen pakai GPU, oke. Nih, sebenarnya ada 2 jenis GPU ya. Secara umum ada 2 GPU. Cuman ini si AMD lagi nafsu. Jadi AMD akan nyaingin 2 jenis tadi. Tapi pada dasarnya GPU ada 2 jenis. Ada GPU yang ada HDMI-nya. Itu GPU yang buat VGA. Biasanya kalau di Nvidia RTX nih. CUDA programming, iya CUDA buat programming GPU, betul. RTX bisa 4060 dan teman-temannya lah. Ini GPU yang ada, coba gue lihat dulu nih. Ada gambar ininya sih. Ini ada HDMI-nya nih. Wah, kelihatan kagak ya? Pokoknya ini ada HDMI-nya nih. Bentar. Nah, ini kelihatan. Ini ada HDMI kecil. Ini ada HDMI-nya 3 biji nih. Oke. Jadi GPU jenis ini bisa dipakai, dan GPU jenis ini termasuk relatif murah. Walaupun relatif murah, harganya tetap aja bangsanya 6 juta, 7 juta, sampai 10 juta. Jadi harganya mabok. Oke, tapi nggak penting sih sebenarnya. Oke. Yang penting dari GPU adalah VRAM-nya. Sebenarnya si prosesornya nggak penting-penting amat sih sebetulnya. Nggak fatal banget. Yang fatal VRAM sih sebenarnya. Jadi nanti kalau nyari GPU, lihat ini kan 8 GB. 8 GB pas-pas. Oh ini, sorry. RAM-nya, oh ini komputer ya. VRAM-nya 8 GB, betul. Jadi harus cari yang VRAM-nya gede. Intinya itu GPU. Jadi satu GPU yang jenis ini. AMD ada GPU yang kelas yang ininya juga. Namanya lupa. Padahal 2 hari lagi saya akan ngomong di AMD. Hari Rebo. AMD akan ada workshop di ITTS ya hari Kamis. Kalau mau datang silahkan. Jadi AMD akan ngasih workshop di ITTS di kampus fisik hari Kamis jam 9 sampai jam 12 kalau nggak salah. Jadi dia akan workshop tentang GPU ini AMD. Jadi silahkan datang. AMD, kalau saya suruh milih, saya akan milih AMD sebetulnya. Soalnya AMD itu open source. Nvidia itu closed source. Parah Nvidia itu, nyebelin sebenarnya. Jadi kalau saya suruh milih, saya lebih cenderung ke AMD. Cuman saya belum punya GPU AMD nih sekarang. Masih Nvidia semua GPU-nya. Jadi yang kelas yang pertama adalah yang GPU buat VGA. Oke, bisa dipakai, nggak masalah. Cuman sayang aja nih buat VGA. Harganya lebih murah sih, jujur nih lebih murah. Satu lagi,
adalah GPU buat server. Ada namanya bisa macam-macam. Kalau Nvidia dulu namanya Tesla. Dulu Nvidia Tesla. Ini bentuknya kayak gini nih buat server banget nih, harganya tuh enak banget nih 100 juta gitu. Angkanya bulat semua ya. Parah. Ini baru. Ini H100 termasuk baru. VRAM-nya 80 GB. Edan, yang ini mah keren banget, men. Harganya juga keren, seharga mobil. Yang ini H200. Wah, kok bisa lebih murah ya? Goblok nih. Nggak tahu dah, nggak ngerti dah gue. Oke, tapi harganya ordernya kayak gini lah. Digitnya 3 digitan rata-rata yang server. Dulu namanya Tesla, sekarang mereka nyebutnya data center GPU apa-apa gitu. Jadi nyebutnya data center. Tapi kalau kita buat ngoprek, saran pertama bukan ini sih. Bukan dua-duanya sih sebenarnya. Saran pertama datang ke lab di lantai 3, ngomong sama Yoga, pakai tuh komputer di sana udah ada GPU RTX 4060. Jadi kalau buat ngoprek aja bisa di kampus sih sebetulnya. Jadi nggak usah beli GPU, sudah ada RTX 4060. Nah, RAM-nya saya nggak tahu. RAM-nya antara 8 sama 16 sih, nggak tahu. Tapi ini saya pakai yang 16 nih, di sebelah saya ada laptop yang 16. Sorry, 8 GB laptop GPU-nya. Jadi nanti kuncinya bukan di versi GPU, kecepatan GPU, kuncinya adalah di VRAM-nya. Nah, kenapa VRAM-nya penting? Karena dia model dari si LLM akan ditaruh di VRAM. Konsekuensinya, tapi ini kuliah, tapi nggak apa-apa lah, bagian dari arsitektur komputer kan ya. Ini harusnya saya nyalain dulu nih, biar kebayang sekalian. Saya nyalain dulu nih, server masih mati soalnya. Servernya lagi dimatiin, karena kuliahnya kan bukan. GTX udah aman belum? Nggak tahu. Ini kita makanya RTX. GTX kayaknya nggak dipakai deh. Nggak. Ini RTX semua. Nggak ada yang pakai GTX. GTX kayaknya masih horor. Udah pakai kalau nggak punya GPU, CPU juga nggak masalah sih sebetulnya. Cuman lemot aja. Kalau lemot, kita pakai model yang kecil. Itu modelnya di sini sih. Ntar kita lihat model ya. Olama.com model. Jadi urusannya model-model ini sih. Ini perhatiin ada 20B, ada 120B. Nah, ini urusannya VRAM semua nih. Kalau masih jalan di GTX, ya pakai doa deh. Cobain aja, kalau GTX-nya ada dicobain aja deh. Kalau nggak jalan kan paling dia akan switch ke CPU. Jadi cobain aja, terus bikin buku supaya bikin ChatGPT murah gitu aja bukunya. Buku yang kayak gitu-gitu, jangan yang canggih-canggih bukunya. Bukunya yang tolol-tolol aja. Yang laku justru buku tolol. Kalau buku yang canggih nggak ada yang laku. Soalnya harganya mahal. Harga mahal nggak ada yang beli. Gitu aja sih, simple cara berpikirnya. Nggak ada yang ngambil lah. Terus udah gitu kita nggak laku buat dipanggil orang. Nah ini si VRAM, ini urusannya sama angka-angka ini nih. Oke. Ini nggak mungkin dijalanin di GPU 8 GB. Jadi cara ngitungnya adalah angka ini jadiin diganti, B-nya jadiin giga, ditambahin 20%. Itu GPU yang VRAM yang dibutuhin. Jadi kira-kira kayak gitu cara ngitungnya. Ini kan 120B, sebetulnya 120 giga tambah 20%. Itu RAM GPU yang dibutuhin. Nah, ini sampai tadi, ini kan ada tadi Tesla ini 80 GB ya. 80 GB ada 141 GB. Nah, itu oke sampai titik ini oke nih. DeepSeek sampai 70B oke. Cuman yang 671B nggak bisa. Bisa, tapi kita perlu GPU direndengin beberapa biji di paralel. Baru bisa dipakai yang ini. Oke. Terus ini Gemma. Nah, Gemma ini ada yang 270M. Kalau embedding bukan buat kerjaan ChatGPT ya. Embedding itu kalau kita punya RAG, Retrieval Augmented Generation, kita mau embed si teksnya kita jadi RAG. Nah, itu mainnya embedding yang ini.
Oke. Tapi kalau operasi normal pakai yang ini 270M. Nah, yang 270M ini jadi menarik buat CPU biasa. Saya lagi eksperimen yang ini sih. Jujur, saya sih nggak lari ke GPU banget sih sebetulnya, males. GPU banget. Ini udah nyalain nggak nyala. Oke. Jadi saya nggak terlalu tertarik pakai GPU. Kenapa? Karena ini lagi bikin server buat sekolah-sekolah di daerah 3T. Kayaknya kalau pakai GPU pingsan semua. Jadi mendingan kita pakai CPU aja. Jadi kita targetnya kayak gini-gini. Ini Gemma buatan Google ya. Kalau Gemma Google yang saya udah cobain beberapa yang kecil, yang paling bagus Gemma 3 ini yang 270 yang paling bagus. Keluar bahasa Indonesia sih. Jadi keluarnya bahasa Indonesia. Yang lain parah, ada Sol LLM, ada small LLM, ada mana sih? Di bawah sini deh. Nggak bagus sih. Ini Olmo. Nih. Ini ada 135, 380 jelek nih. Nggak bagus ternyata. Hasilnya tuh parah banget gitu. Kata-kata yang keluarnya nggak bagus. Bagusan yang Google punya sih. Jadi saya cobain semua. Yang paling bagus Google. Udah, Paul. Tapi kalau mau dicoba lagi silahkan. Ini ada yang 22, 33 mega. Ini kecil banget. Ini sentence level dataset. Ya udah cobain aja. Jadi cara mainnya nanti sebetulnya ini dibantu sama Open Web UI buat Retrieval Augmented Generation. Oh, JTX cuman ini ya udah. Jadi JTX ngeri dah. Jadi kepaksa. Jadi kalau nggak bisa, mendingan pakai CPU aja udah. Itu aja sih. Sebenarnya kuncinya udah itu aja. Terus pakainya ini. Ini bukannya nggak menarik ya. Jadi ini menarik banget buat sekolah-sekolah di ini. Nah, ini akan kerasa banget kebutuhan yang gede ini kerasa banget kalau kita mainan buat ini. Ini udah saya nyalain belum? Mudah-mudahan nyala nih ya. Ini belum saya nyalain sih. 8188. Oke. Ini masuk ke server di sebelah. Udah saya nyalain. Ini adalah Comfy UI. Comfy UI buat bikin, dia bisa bantu buat bikin apa sih namanya? Audio, image, video. Jadi dia udah mainan audio, image, video. Mainnya gampang banget. Cuman paling nggak bego mah lihat template aja ya. Ini ada template-nya. Ini saya kasih lihat yang image ya, image. Ini udah gombal-gombal kalau bukan image, video, saya salah. Image juga lumayan. Ini kelihatan nih 14B, 14B. Ini 5B saya mungkin masih bisa, masih mau dicobain. Ini template ya. Kalau mau bikin video apa, tinggal klik aja. Ini saya akan klik sembarangan nih, Fun Camera 14B. Saya klik ya. Ini programnya, ini kelihatan dia download 31 GB. Berarti dia butuh GPU-nya daerah 30-an. Jadi horor nih sebenarnya, GPU-nya nggak kuat, saya udah nyerah yang ini. Jadi kalau udah main video saya nggak kuat karena GPU saya nggak nyampe segini. Itu, ini udah 30-an GB. Oke, kalau yang cuman ini aja masih bisa 1 GB. Cuman dia butuh 2 model sekaligus. Buat bikin tadi videonya, dia butuhnya totalnya 30 sekian GB. Nah, jadi kalau pakai yang ini, saya paling bisanya di image. Ini juga all template aja. Ini ada image yang sederhana, generate image from text prompt. Nah, ini modelnya cuman kecil kok ini. Cuman 1 GB kalau nggak salah. Jadi ini saya gedein ya. Ditaruh di checkpoint, ini modelnya coba. Tapi harus masuk ke dalam si server nih. Saya masukin aja ke sana. Saya kasih lihat aja ya. Ini kuat kalau yang ini, soalnya dia cuma 1 GB sih. Nah ini Comfy UI buat gambar. Jadi kalau bikin gambar, saya cuma masukin ininya doang, promnya di sebelah sini. Oke, saya ganti ya promnya misalnya sawah, gunung, matahari. Jalan di desa itu ya. Cuman saya bilang nggak mau ada teks, watermark, nggak person, couple sekalian. Suka ngasih couple dia nyebelin.
Oke, jadi kelihatannya ini banget dia bilang kali dia pikir itu jadi apa romantik gitu ya. Jadi saya pengen lihat sawah, gunung, matahari, jalan di desa. Dia bisa bahasa Indonesia harusnya sih. Nah ini ada run di sebelah sini saya run. Oke, ini run dia lagi jalan. Oke, kelihatan hijaunya. Nah ini keluar. Nah keluar tuh. Nih ada bukan jalan ini mah kali. Ah bego nih. Ya udah gitu kira-kira keluarnya. Gunungnya nggak keluar. Jadi kalau kita butuh ilustrasi, bisa pakai kayak ginian buat ilustrasi sih, gitu ya. Jadi bisa bikin gambar seperti ini. Ini gambarnya generated, jadi jangan pernah berpikir gambar ini ada di dunia nyata, nggak ada. Coba pengen saya ganti, coba ganti pantai ya. Pantai, pohon kelapa, sunset, gitu ya. Jadi gitu aja sekarang lah main mah. Bikin apa-apa gampang deh. Wih, sunsetnya, jadi sunset. Nih, pantai pohon kelapa sunset tuh. Keren kan? Ah, keren emang tuh. Gitu. Jadi bikin sesuatu gampang banget sih sekarang. Oke. Ini 8 GB GPU oke sih. Nah, ini yang saya kasih lihat ini namanya Comfy UI. Nah, cara instalasinya kalau mau ini jadi kuliahnya jadi berubah ya. Nggak apa-apa lah, berubah dikit. Bisa masuk sini. Ono Center RID/wiki. Terus apa ya LLM. Nah di bawah sini catatan saya ada di sini. Sorry di atas ya. Ini dia. Ini yang ini nih. Lama Open Web UI N8N Comfy UI GPU Nvidia Docker. Tapi si Comfy UI-nya nggak bisa di-dockerin. Nggak bisa langsung barengan sama yang lain. Ternyata beda sendiri si Comfy UI. Ini cara instalasinya bisa dilihat di sini. Jadinya kayak gitu sih. Ini nyobanya seharian nih sampai jadi. Salah, ini salah, itu salah. Akhirnya berhasil. Oke. Ini kenapa masih ada yang ini ya? Oh ya, ini nggak apa-apa lah. Ini nggak apa-apa. Nah, nanti si model-model ini ada di folder ini sih. Model di sini nih. Jadi saya bikin folder ini di home directory-nya server, AI Stack Config UI Docker, terus ditaruh di folder model. Nanti download modelnya sih, karena ini pakai server, ini si Config UI nggak dirancang buat server sebetulnya. Si Config UI dirancangnya buat desktop. Jadi karena itu server, nah itu nyebelin banget. Saya harus remote login ke servernya, masuk ke folder ini. Jadi tiap kali dia butuh model ini, dia kayak komplain yang tadi kan dia kasih tahu URL-nya di mana buat download. Kebanyakan di Hugging Face. Ya udah download ke server manual. Jadi nggak bisa dari sini downloadnya. Kalau di sini nanti masuknya ke desktop saya, nggak akan ada di server juga sih. Beres ya. Jadi kira-kira gitu. GPU-nya saya akan lebih ngebahas si arsitektur GPU-nya. Sama drivernya, cara makainya segala macam, kira-kira gitu. Oke, agent AI-nya di N8N sih. N8N-nya bisa jadi agent. Ntar, mana N8N? Oh, N8N tuh portnya 543 berapa? Coba bentar. Ini agentnya sih 5678. Ini agent. Sebenarnya bukan agent juga sih, dia buat nyambungin aja antar aplikasi. Ini kebetulan saya lagi nyobain Olama. Dia ngomong ke Olama. Cuman nanti keywordnya ini N8N nih sebenarnya. Aplikasinya N8N. Dia bisa nyambungin ke banyak hal. Gitu ya. Ini kebetulan ada chat message. Ini dia bisa ngomong ke Olama. Dia bisa juga dipakai buat scraping web. Jadi kita bisa nempelin agent buat scraping web, terus dia bisa masukin kemana, dia bisa ngirim hasilnya Olama kemana. Jadi ini bener-bener dari mana, kemana, lewat mana gitu. Ini parah banget nih N8N. Ini N8N buat nyambung-nyambungin kemana-mana sih. Saya nggak ngasih kuliah tentang ini, maksudnya di jadwal-jadwal saya nggak ada kuliah ini, nggak ada. Mungkin adalah di Big Data, ntar saya tambahin lah. Oke, jadi keywordnya N8N, caranya nanti kalau mau nyari gini.
8N, misalnya scraping scrap website. Nah, ini dikasih tahu caranya gimana nih. Oke. Scrap store data multiple website pakai 8N gimana caranya? Itu. Ya kalau mau bayar ada bayar. Ini use for free. Ini kalau use for free pakai dia langsung ya. Kalau saya nggak mau pakai dia langsung. Saya ambil semuanya, kita bikinin sendiri gitu. Jadi ini nanti ada harus ini lagi saya lagi belajar sih, jangan khawatir. Nih ininya nih programnya segini gelo lah. Coba bisa nggak diklik? Nih kayak gini nih programnya. Parah, parah banget. Ngeri dah pokoknya kalau udah mainan yang ini mah. Ini ngodingnya parah. Ngodingnya kayak gini sih, ngodingnya nggak parah-parah banget sih sebenarnya. Cuman ya nyebelin aja kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu kan harus nyari kiri kanan. Ini rada nyakitin sih. Tapi kita bisa sampai kayak gini. Ngambil ini. Terus jadi kebanyakan orang-orang sekarang pakai N8N buat nyambungin si olamanya ke macam-macam. Gitu. Jadi ini sebagai penghubungnya sih. Gitu. Gitu ya. Jadi N8N-nya ada juga. Udah diinstal. Ini kalau ini si Comfy UI, ini cara, nah ini nih N8N-nya cara installnya gini doang sih, udah sambung. Ini saya bikin nggak aman karena lokal ya. Jadi saya bikin nggak pakai password segala macam, bisa langsung ngomong kemana-mana. Ini password-passwordnya dibuang-buangin sih. Kalau nggak pening kepala nih, pakai password kacau. Ini port-portnya si Olama jalannya di API-nya 11.434. Kalau si OpenWebUI 3000, si Comfy UI 8188, N8N 5678. Ini. Terus modelnya yang kecil-kecil yang ini nih. Nih, sorry dari sini nih. Nah, ini yang kecil. Nah, ini lama, semua LLM tadi jelek nih. Jadi semua jelek kecuali Gema. Gema bagus. Gwen nggak sebagus Gema, makanya saya bingung nih. Si Gema Google yang bikin, makanya keren juga sih Google. Tapi ini 270M, kalau 1B kayaknya lebih bagus sih. Ini masih, kalau ini buat komputer biasa oke. Yang ini kita perlu GPU kali, kalau mau rada enak dikit. Kalau mau mainan grafik kita makanya Lava. Itu. Sama ini saya belum nyoba sih, yang Granite belum nyoba. Tapi ini udah di-download semua sih. Modelnya udah ada di server semua. Gitu. Oke, beres. Balik lagi ke kuliah. Saya punya waktu 30 menit lebih ya. Oke. Ini tutup ya. Tutup. Ini tutup. Ini tutup. 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 Nvidia udah beres. Jadi ini cuman ya perjuangannya adalah bikin server tanpa GPU. Itu aja perjuangannya. Bukannya apa-apa, biar bangsa ini bisa ngopi lah servernya. Jadi saya bisa kasih harddisk, kan kita bikin harddisk perpustakaan digital ya. Dalamnya ada buku-buku apa segala macam buat sekolah-sekolah di daerah 3T segala macam. Ini udah nyebar, ada ratusan sekolah sekarang yang udah yang jalanin itu. Nah, saya lagi mikir dengan cara yang sama, di harddisk yang sama, saya akan rubah harddisknya ditambahin ChatGPT lokal. Jadi cuma Olama sama OpenWebUI doang. Modelnya cuma dibatasin sama Gema 3 270M doang gitu. Cuman agak horor itu, outputnya kadang-kadang ngaco dia. Susah lah kalau model kecil. Oke. Ini buku udah beres ya. Jadi kalau mau nulis buku, welcome banget. Kalau bisa pada nulis buku, Ilyasa tolong kasih tahu teman-teman di angkatannya. Kalau pada mau ikut kuliah saya juga silahkan aja. Silahkan ikut kuliah saya, nggak masalah. Terus, saya ulang lagi ya. Ini udah ada berapa orang nih yang ikut? 13 orang. Saya ulang lagi. Kuliah saya silakan masuk di open course. Beda sih. Mikronya beda. Ini pertanyaan CTF Crew. Jadi arsitektur dalamnya beda. Cuman si AMD dia ada lapisan namanya ROCm. Ini saya lagi belajar nih, belum pernah pakai beneran ya. AMD ROC. Atau carinya di ChatGPT aja lah ya. Apa beda
AMD ROCm versus Nvidia Tesla. Sebenarnya beda nih. Sebenarnya nggak, ROCm itu software ya. Tesla kan hardware. Jadi nggak boleh, harusnya ini pura-pura bego aja nih. Ini apa bedanya AMD ROCm sama Nvidia Tesla? Namanya Radeon Open Computer. ROCm itu tuh Nvidia Tesla sekarang disebut Nvidia Data Center GPU. Misalnya A100 harganya tadi udah 100 juta ya kalau yang data center ini. Nah, ROCm itu software, tapi dia intinya sama, jangan gini pertanyaannya gombal jadinya, sama CUDA, Nvidia CUDA. Nah, enaknya bandingannya gini nih, dua-duanya software soalnya. Oke. ROCm sama CUDA bedanya apa? Dua-duanya ekosistem. Jadi framework dia proprietary close, oke. Standar de facto untuk GPU computing, banyak framework AI, TensorFlow segala macam dioptimasi. Nah, di sini ROCm itu open source, dibuat untuk alternatif open source dari CUDA, sama. Jadi gitu. Jadi lawannya CUDA adalah ROCm-nya ini. Cuman CUDA hanya di GPU Nvidia, kalau ROCm hanya jalan di AMD. Nah, seri ini aja, tidak semua Radeon desktop support, kompatibilitas masih terbatas. Bagus untuk ini, performance AI mendekati CUDA untuk yang ini. Oke. CUDA close, ROCm open. Nah, ini makanya saya lagi mau berubah agama nih. Masuknya ke ROCm, ke GPU-nya AMD. Saya baru tahu Radeon Open Computing, rupanya gitu dia. Jadi kan di atasnya CUDA kita jalanin aplikasi, apakah itu tadi Olama, segala macam. Jadi bawahnya kita jalaninnya ROCm, bukan CUDA jadinya. Laptop baru. Iya, laptop baru itu. Laptop baru jadiin server, bukan laptop. Dalamnya ada GPU, sayang banget kalau jadiin laptop ya, gue jadiin server aja udah. Akhirnya saya tetap pakai laptopnya, laptop blow on punya anak saya tetap pakai sih akhirnya. Karena ini sayang kalau udah ada GPU-nya dipakai buat laptop, mah sayang banget ya, ngapain ya? Salah. Ya udah, pakainya itu. Jadi kuncinya yang ini sih, CUDA sama ROCm ini. Jadi si hardware sebetulnya udah nggak peduli kita. Apakah itu pakai Nvidia atau pakai AMD. Si aplikasi di atasnya seperti Olama, segala macam kan dia akan ngomong ke bawah. Nah, bawahnya itu di handle sama, kalau kita pakai AMD kita makainya ROCm, kalau pakai Nvidia makainya CUDA. Itu aja sih sebetulnya kuncinya. Tapi yang ROCm belum. Yang ROCm saya belum nyoba gitu. Ini mudah-mudahan hari Rabu saya ketemu anak-anak AMD. Saya akan bilang, nih saya lagi pakainya ini ya, pakainya Nvidia nih. Lu mau sumbang nggak ke ITTS AMD-nya gitu. Satu lab Prof, titip. Satu lab, ya. Wah, CTF krunya itu Pak Agung rupanya, dasar gores. Dia mah nama samarannya Bejibun, parah. Ya. Saya izin monitor yang lain dulu, Prof. Pamit. Yo. Oke. Nih beres ya. Ini antara AMD sama Nvidia. Itu. Oke, balik lagi. Ini saya tutup dulu. Ini udah. Belum sih, masih dikerjain. Oke. Nih balik lagi ke sini, ntar. Oke, sekarang jadi ini buat yang belakangan datang, tolong masuk ke kuliah open course, cari
2025 mikroprosesor sama komputer arsitektur. Jangan masuk yang open course-nya, masuk yang sini supaya nilainya bisa saya masukin gampang. Kalau pakai open course saya masukin setengah mati itu. Saya butuh waktu 1 jam buat mindahin nilai itu 1 jam sendiri, parah. Soalnya di sana ada 37.000 orang, jadi mindahinnya setengah mati itu untuk masukin ke sini. Soalnya yang dimasukin ke dalam BAK adalah akademik yang ini nih, itu ya. Dah, jadi ingat ini akunnya daftar sendiri, akun daftar sendiri. Kalau belum ada email buat approval, saya kasih lihat buat daftar akunnya ya. Saya logout dulu ya sini biar kelihatan caranya. Ini logout. Tolong kasih tahu yang lain nih, Ilyasa sama yang lain, kasih tahu aja yang lain kalau pengen ikut kuliah saya boleh. Ini saya logout. Nanti klik login. Di bawah ini create new account. Kalau yang belum punya account di open course ya, silahkan create new account. Nanti masukin nih username, password, email, first name, last name, city, select country, create new account. Oke. Biasanya dia akan kirim mail ke kita. Kalau mailnya nggak masuk nggak masalah, karena saya akan secara manual approve. Gitu. Jadi saya akan approve sih. Saya akan coba masuk, saya akan ngasih lihat caranya nge-approve ya. Jadi ini yang bisa ngerjain cuma Ono nih. Saya masuk ke site admin. Oke. Terus di sini ada user, di sini ada bulk user action. Oke. Nah, di sini saya akan cek yang belum approve siapa aja. Ini saya akan lihat, ini ada yang confirm no, yang belum confirm siapa aja. Saya filter. Ini ada berapa yang belum confirm? Ada 10 yang belum confirm. Andi Darwanti, Christina Jordan, Fatima Frey, Kathleen apa segala macam. Saya add semuanya ke sini. Terus ini sebagian nih spammer nih sih sebenarnya. Cuek aja lah. Ini spammer dia. Ini kita serangannya spammer sih, kayak yang nyebelin kayak gini. Cuman percuma aja dia masuk ke e-learning terus mau ngapain? Nggak bisa nyepam juga. Dia udah masuk sini, saya akan confirm semua. Jadi kalau misalnya tadi kalau nunggu email nggak ada, saya akan approve juga sih. Biasanya pagi-pagi saya approve semua. Oke. Nah kemudian untuk masuk course-nya, ini udah ya. Saya biasanya akan masukin ke course-nya open course sih. Semua akan masuk ke dalam open course. Cuman khusus buat kuliah yang ITTS, di open course juga ada tentang mikroprosesor, ada nih, mana ya? Open course-nya ada sih. Nah, ini ada open course-nya. Jangan masuk yang sini sebenarnya. Oke. Karena nilainya yang masuk yang 2025-2. Jadi jangan pakai yang ini. Isi sama sih. Cuman akan berubah nih isinya ya. Minggu depan akan berubah karena saya akan masukin tentang GPU. Ini saya klik di sini. Ini isinya masih sama nih sekarang. Oke. Ini kalau cara masukinnya cuma gini aja sih. Saya masukin partisipan. Ini ya. Terus saya enroll user, enrollment method. Saya klik di sini. Dia akan ngecek siapa yang belum enroll. Ini belum enroll, saya add semua jadi enroll semua. Itu. Nah, sekarang khusus buat Anda, jangan pakai yang ini. Masuk sini, Ctrl F. 2025-2. Ini Ctrl F, keluar ini 2025-2. Saya akan search. Ini dia. 2025-2 mikroprosesor komputer arsitektur. Jadi ada tulisannya 2025-2, kemudian ada UWP belakangnya. Nah, ini yang dipakai buat kuliahnya. Nilainya ada di sini sih. Materi sama sebetulnya sama yang sana sama. Cuman nilainya beda. Nilainya ini dimasukin ke BAK nih. Nah, udah. Terus saya akan masuk ke partisipan. Udah ada Ilyasa, udah masuk aja Ilyasa. Ini yang baru masuk, Muhammad Farid Saki. Ini tolong kasih tahu yang lain supaya bisa masuk kayak gini. Kalau udah masuk, silahkan kerjakan course-nya. Jadi buat semua anak, mau anak semester yang waktunya atau semester baru, semester 1, semester 2, 3, 4 juga serah. Silahkan ikut aja, nggak masalah sih. Oh, enrollment key-nya perlu. Enrollment key-nya adalah ITTS, saya tulis ya, ITTS 2023. Bukan 2025 ya. Ini enroll, saya tulis lah, enrollment key. ITTS gede 2023.
gitu. Nah, di sini di masing-masing ini ada kuis. Silahkan dikerjain kuisnya. Saran saya kalau mau ngiseng banget sih bisa langsung loncat ke UTS UAS aja juga nggak masalah sih. Cuman butuh waktu lama. Soalnya ada 100 kalau UTS UAS. Kalau yang kuis-kuis ini biasanya soalnya ada 10 apa berapa. Coba saya lihat ya. Preview, start attempt. Kuisnya soalnya ada di sebelah kanan biasanya. 10. Cuma 10 soal. Dan ini semua boleh dikerjain berkali-kali. Ini kalau kuis 24 jam bisa dipakai. Oke, beres ya? Oke, sekarang saya ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang saya akan masukin ke kuliahnya. Mikroprosesor bentuknya kayak gini nih. Mikroprosesor. Atau saya baca di sini bisa nggak ya? Saya back lagi. Back. Mikroprosesor. Nih, kita bisa masuk ke dalamnya mikroprosesor. Ini bisa dilihat di dalamnya. Ini bisa dibuka. Oh, saya harus buka rahasia dulu ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Saya mungkin beda sama dosen-dosen yang lain di ITTS. Karena saya itu bukan teknik informatika, bukan. Saya itu kan S1-nya teknik elektro. Jadi saya bikinnya kayak ginian kerjanya dulunya. Makanya saya ngerti dalam. Jadi agak curang sih sebetulnya. Ini kalau di luar kayak gini bentuknya. Dalamnya kira-kira kayak gini. Oh, sorry. Nih. Iyalah. Ini dalamnya ya. Ini dalamnya kayak gini. Tapi kalau luarnya sih, kalau yang prosesor baru ya bentuknya kotak gitu ya. Kalau yang zaman dulu bentuknya kayak gini nih. Ini prosesor punya Android lah. Atmega kayak gini mah Android lah kira-kira. Oke. Ini dipakai di Android. Kalau yang baru, yang lebih baru kayak gini. Tapi kalau prosesornya Intel yang baru kan pinnya banyak banget tuh. Karena dia 64 bit, jadi pinnya banyak banget. Oke. Tapi kira-kira dalamnya seperti ini. Nah, dalamnya mikroprosesor itu kira-kira kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan-tulisannya, di sini ada timing system, instruction decoder, ada data buffer, ada timing control, ada register array, ada program counter. Nih program counter yang ujung sini. Register array sebelahnya. Ini kelihatan strukturnya sama nih. Oke. Terus ada arithmetic logic unit. Nah, yang hampir nggak kita sentuh adalah timing, instruction, data buffer, timing control. 3 yang bawah sering kita mainin. Kalau kita mainan assembler, kita main bawah 3 ini sih sebenarnya. Yang ini hampir nggak dipakai sih. Ini benar-benar hardware banget nih. Yang atas ini hardware banget. Gitu ya. Oke. Nah, cuman nanti perintah-perintahnya apa? Jadi sebenarnya perintah-perintah mikroprosesor bentuknya 101010. Oke. Cuman dia kasih kode 101010 ini 1011 misalnya. Dia akan menambahkan di sini kan ada register. Register A ditambah dengan register B. Itu 1011 misalnya. 1010 misalnya register A kurangin register B. Kalau 1101 apa, itu apa, kerjaan apa. Satu ini di OR, ini di AND. Jadi perintahnya logic banget. Gitu ya. Oh, ini buat Andi. Ini namanya Andi ya. Oke. Coba saya masuk lagi ya. Ntar lagi salah. Open course, ITTS ACID. Masuk ke my course. Masuk ke home. Masuk ke home deh. Home nggak ya? Atau ke dashboard? Lupa. Ke dashboard lah, dashboard. Control F 2025-2 ketemu nggak di situ? Atau kalau nggak gini dah. Masuk ke situs apa aja. Tadi masuk ke ITTS Open Course nggak apa-apa. Jadi masuk ke ITTS Open Course nggak apa-apa. Cuman nanti caranya gini.
Nih, lihat mudah-mudahan kelihatan nih, nggak gitu kelihatan. Ini angkanya 74 di ujung sini nih. Kuliah yang benar angkanya 74. Nisa. Ini siapa? Andi. Andi cuman berhasil masuk ke open course-nya. Jadi ini open course. Mana tadi open course-nya? Ini ya. Open course mikroprosesor komputer arsitektur. Klik aja. Tapi jangan dikerjain. Ini angkanya 58 kalau yang open course-nya 58. Angka 58-nya diganti jadi 74. Gitu. Enter aja 74. Langsung pindah dia ke mikroprosesor arsitektur. Nanti sebelah kanan ada enroll-nya. Oke, jadi caranya gitu aja. Masuk aja yang open course nggak apa-apa. Tapi di klik, terus nanti enroll. Diganti 74, terus enroll. Jadi kuncinya di situ aja. Oke, nanti pindah. Jadi akan daftar ke 2025-2. Itu. Terus ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Saya cepetin aja ya. Oke. Mana sih tadi? Nih ya. Jadi nanti si instructor decoder itu untuk kita ngasih perintahnya bentuknya 101010. Oke. Terus 10 apa perintah apa, 10 apa perintahnya apa. Nah, itu ada tabelnya. Tabelnya ada di sini. Instructor decoder. Jadi fungsinya ini adalah tabel. Konsekuensinya masing-masing prosesor tabelnya beda-beda. Mabok. Oke, tabelnya beda-beda, masing-masing prosesor tuh tabelnya beda. Nih, udah gitu. Di dalamnya dia ada program counter, itu akan kepake waktu kita simulasi menjalankan prosesor. Program counternya bakal kepake. Tapi yang akan kita pakai banget adalah register array sama arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit itu fungsinya adalah fungsi-fungsi aritmatik, tambah, kurang, gitu. And, or, logic tuh and, or, apalagi NAND, apa itu logic semua ya. Jadi ada dua fungsi di sini, ada arithmetic, ada logic. Jadi kalau misalnya kita mau kali 16 kali 7, caranya 16 ditambah 7 kali. 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16, 7 kali jadi kali. Kira-kira gitu sih. Jadi prosesor tuh tolol sih, goblok banget sih kalau udah tahu dalamnya sih. Jadi bentuknya kayak gitu. Bukan kali-kali biasa sih. Oke, jadi ini arithmetic logic unit fungsinya buat itu. Nah, si register adalah cara ngelihatnya kayak variabel. Variabel yang ada dalam prosesor. Dia kayak bisa dilihat juga sebagai RAM. Kalau RAM gedenya tempat data kita ada di luar ya, di luar prosesor. Yang bisa kita tambah-tambahin. Tapi dalamnya prosesor cuma gini doang. Gitu. Deh, Paul, kayak gini. Oke. Nanti kalau mau ngelihat prosesor yang lain yang bisa lihat-lihat, deh bentuknya kayak gini semua, rata-rata sih cuma gini aja ya. Ada instruct. Yang penting cuma register, arithmetic logic unit. Dah. Oke. Kalau dari sisi solderan, bentuknya kayak gini. Ini kalau yang buat Arduino ya, solderannya kayak gini. Nah, ini colokan ini buat Anda-Anda yang belum pernah ngoprekin hardware. Ini kalau mau gombal sih jangan disolder sih, kita pakai soket. Ada soketnya lah. Bisa dicolokin, bisa cabut-cabut, cabut-colok nih berarti kalau yang gini. Gitu ya. Jadi enak. Oke, sekarang saya akan masuk sedikit ke ini, saya tutup-tutupin aja. Ini udah beres, ini udah beres, udah beres, udah beres. Ini udah beres. Ini udah beres juga ya. Oh, ini dia kuliahnya ini ya. Ini udah. Oke. Ini kok gambaran komputer apps, sorry. Oke. Di sini ada tutorial cara kerjanya tutorial tentang mikroprosesor, ada di sini juga ada. Rata-rata bahasa Inggris nih ya. Nih, mikroprosesor itu apa? Apakah itu mikroprosesor? Dia input, proses, output. Terus dalamnya ada input tuh dari luar ya. Bisa dari memori, bisa dari I/O, input output dan sebagainya. Terus bisa masuk ke dua ini, ada control unit, ada arithmetic logic unit. Control unit tadi yang buat apa? Timing, buat decode perintah dan sebagainya, sama register. Udah dikerjain dia keluarin lagi. Keluarnya terserah bisa dimasukin kemana. Nah, ini yang ngatur masuk keluarnya tuh sistem operasi. Jadi mikroprosesor sangat tergantung sistem operasi mau dipakai buat apa sih terserah. Gitu ya.
Jadi fetch, jadi cara kerja microprocessor, ambil, terus decode, execute, simpan. Udah, begitu doang. Nah, tipe-tipe microprocessor ada beberapa. Yang kita pakai, Intel dan teman-temannya kategorinya yang ini nih, complex instruction set. Kompleks artinya di instruksinya macam-macam, banyak banget. Kompleksinya instruksi banyak banget, dia akan berefek ke sini nih, instruction decoder. Jadi isinya kan tabel, instruction decoder. Di sini ada fungsi tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, apa nggak tahu dah, fungsinya bejibun-jibrut. Konsekuensinya ini jadi gede. Udah gitu, tiap kali ada instruksi masuk, dia harus ngelihat ini instruksi tentang apa sih, dia harus ngelihat tabel. Karena tabelnya gede, jadi lama. Jadi prosesornya jadi lemot gitu sih sebetulnya. Jadi yang namanya kompleks itu membuat prosesor jadi lemot. Kemudian dikeluarkanlah RISC, Reduce Instruction Set Computer. RISC itu instruksinya lebih sedikit, konsekuensinya lebih cepat. Ini yang dipakai sama ini contohnya yang SIS dulu ya, yang kompleks itu dipakai dari 386, 486, Pentium, Intel lah, Intel mainannya yang di kompleks ini dia seneng sama hal yang ribet gitu. Memang enak kali ya, tapi ribet, akibatnya prosesor jadi lambat. Kalau yang ini RISC itu prosesornya sederhana, lebih kecil, cuman kalau perkalian jadi tadi kalau ngali, kita 16 kali 7, 16-nya 7 kali ditambahin, sama dengan 16 kali 7 kan. Jadi dia jumlah instruksinya lebih sedikit, tapi bisa aja ngerjain kerjaan yang kompleks ini, nggak masalah. Dia lebih kencang nih. Dan ini yang dipakai di Raspberry segala macam, dia pakainya yang ini. ARM tuh kategori yang ini, ARM. Handphone kita rata-rata ARM, dia pakainya yang RISC ini, gitu. Terus ada lagi yang parallel computing. Nah, ini udah kategori-kategori yang GPU. Itu udah mulai main yang ini, yang parallel computing. Ya kira-kira kayak gitu, ada 3 jenis aja sih sebetulnya. Yang ini yang kompleks, yang reduce, kita mulai banyak main ke reduce supaya kenceng. Satu lagi buat paralel. Paralel ini buat GPU. Contoh parallel computing misalnya kita mau penambahan 2 matriks. Kalau kita pakai satu-satu bonyok nih kalau matriks. Kalau mau cepet mainnya paralel. Jadi kita udah mulai main ke arah sana gitu. Nah, ini GPU kalau yang ini kelasnya. Makanya saya akan nanti tambahin ke GPU ya. Terus unit-unitnya yang sering dipakai adalah CPU, kita tahu makhluknya apa. Instruksinya biasanya nyebutnya ISA, itu ada beberapa, ada SIS, ada RISC, ada Arithmetic Logic Unit. Ada control unit itu yang ngatur timing, input output, ini control unit. Terus ada kecepatan clock. Clock kita sudah sampai levelnya gigahertz. Oke. Saya sendiri mainnya dulunya pakai beberapa megahertz, itu pakai Z80, itu 8 bit. Sekarang udah 64 bit ya, 8 kali 8 itu. Parah banget. Terus prosesor zaman dulu nggak ada core-nya, cuma satu core semua prosesor zaman dulu. Sekarang core-nya banyak. Satu prosesor core-nya bisa 32 core lah, ada yang 128 core lah. Ini core-nya parah banget hari ini, gila banget ya. Terus ada juga cache memory. Cache memory itu ada yang ditaruh di dalam prosesor, ada yang nggak ada. Itu tergantung prosesornya, yang mahal atau murah. Oke. Nah, ini bus ini yang bikin tewas nih. Bus ini adalah berapa bit data yang bisa masuk sekaligus ke dalam prosesor. Hari ini busnya udah 64 bit, mungkin udah lebih sekarang. Jadi busnya 64 bit. Zaman dulu kala busnya cuma 8 bit, jadi cuma data 8 bit yang bisa masuk. Kalau sekarang 64 bit bisa masuk sekaligus, makanya si prosesor ini pinnya banyak banget. Gitu. Ada floating point unit, itu koprosesor nyebutnya. Ini zaman dulu sih. Jadi prosesor sama buat ngitungnya dipisahin. Kita nyebutnya koprosesor buat matematik. Kalau sekarang koprosesornya, floating point unitnya udah di dalam prosesor juga supaya cepat semuanya. Jadi ini udah nggak ada nih, banyaknya udah dalam prosesor semua. Multithreading ini supaya si prosesor bisa jalanin proses berbarengan. Satu lagi overclocking. Overclocking ini kerjanya anak-anak AMD banget sih. Jadi AMD banyak overclocking.
Kalau sekarang mungkin, kalau saran saya sih ya, kalau saya kan orang elektro, saya ngerti hardware-nya banget nih. Kalau saya nggak akan overclock, soalnya umurnya jadi pendek. Nih bayangin aja nih, peralatan elektronik dinyalain dengan kondisi panas banget gitu. Kasihan hidupnya gitu. Jadi umurnya jadi pendek. Soalnya kalau panas, si aluminium di dalamnya nyambung-nyambungin chip ini kan nyambungnya pakai aluminium di dalamnya. Ini aluminium nih. Yang putih-putih ini aluminium. Kalau panas, aluminium bakal leleh. Kalau leleh, putus dalamnya. Kalau putus, dibuang. Jadi kalau saya tidak akan overclock. Karena saya tahu dalamnya kasihan hidupnya. Jadi ini ngeri nih mainan kayak gini. Jangan eh, karena ini. Nah, terus ada lagi digital signal processing. Ini lain lagi. Ini buat saya gedein lah. Ini buat audio, video, image. Nah, yang ini kita biasanya nyebutnya DSP, Digital Signal Processing. Oke. Salah satunya yang pakai si Fatah Fali Hilmi. Fatah Fali Hilmi. Nih dia. Oke, dia sudah di Taiwan harusnya sekarang balik lagi, harusnya ke Taiwan terusin S2. Nah, dia ITTS ya. Dia mainnya DSP dan dia bikin 5G. Jadi barang yang dipakai adalah Etus B210. Kita lihat gambarnya aja ya. Ini prosesornya nih di sini. Ini sisanya nih I/O doang. Nah, ini prosesnya khusus buat DSP. Buat digital signal processing, dia bisa proses bikin sinyal sinus, cosinus, apa segala macam, terus dikeluarin ke kabel antena. Jadi kita bisa bikin 5G sih. Barang ini sekarang ada di Yoga sih sebetulnya. Jadi Yoga pegang barang saya yang buat ini. Targetnya dia akan bikin radio buat amati radio segala macam dari komputer. Jadi komputernya bisa nanti pengennya diajak ngomong pakai LLM sih. Jadi LLM disambungin ke DSP buat ngomong gitu kan, seru kan. Jadi kira-kira itu nih barangnya yang ini nih, gitu ya. Prosesornya yang ini sih. Oke. Ini kelas-kelas DSP kayak gitu. Jadi banyak ini jenis prosesor lain lagi, bukan buat ngitung biasa, dia lebih khusus buat proses sinyal. Sinyal audio, video, termasuk ini kalau audio, kalau frekuensinya tinggi jadi radio juga. Jadi dia proses sinyal radio dan sebagainya juga. Itu makhluk ini. Oke, ini beres lah kira-kira. Bisa dilihat-lihat kalau mau iseng. Saya cepet aja ya. Saya bakal cepet sih sebetulnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ntar. Atau minggu depan tanyain, nggak apa-apa. Oke. Ini gambar insight dari Atmega. Harusnya nggak beda jauh sih sama, mana ini dia insight-nya. Ini Atmeganya, insight-nya kayak gini. Ini, nah si Atmega itu beda sama prosesor biasa. Atmega itu buat Arduino. Jadi ada di dalamnya ini ada RAM. Ini RAM. Jadi fungsi prosesor ada di dalam itu, RAM-nya dimasukin ke dalam, udah gitu I/O-nya dimasukin ke dalam juga prosesor. Ini geblek, Atmega geblek. Jadi I/O dimasukin ke dalam, ADC analog digital converter masukin ke dalam, RAM-nya ada di dalam, ini prosesor yang bawah ini. Kalau yang ini I/O, yang ini RAM-nya dia ada di situ. Jadi kayak gitu dia Atmega. Oke. Makanya bisa dipakai jadi satu prosesor, kita nggak usah pasang RAM lagi, nggak usah dipasang I/O lagi, dia udah bisa jadi sensor, jadi apa segala macam, udah enak hidupnya. Kalau kita pakai prosesor biasa, itu barang-barang itu kan taruh di luar semua. Jadi ini dalamnya ada macam-macam nih. Jadi dia cuma 8 bit ya. Jadi RAM-nya ada EEPROM, ada static RAM udah ada dalam, terus ada AD converter, ada 8 channel, AD converter, ada macam-macam bisa dibaca di sini lah. Tapi dia kecepatannya cuman clocknya berapa dia? Kecil kok. Clocknya nggak gede tuh, clocknya kecil. Oke, nggak ada clocknya. Nyari clocknya nggak ketemu. Reset. Tidak ada clocknya. Tidak dikasih
harus nyari mungkin di atas kali, nggak tahu dah. Kira-kira kayak gini ya. Oke, ini Atmega. Ini jenis, kalau kita nyebutnya udah bukan CPU, ini bukan Central Processing Unit, ini sudah microcontroller. Kita nyebutnya udah microcontroller karena CPU dengan aksesorisnya sudah dimasukin ke dalam di sini. Jadi microcontroller dia. Jadi lebih enak hidupnya. Kira-kira gitu. Oke, itu adalah Atmega. Oke, sekarang ini bisa dibaca-baca, yang lainnya bisa dibaca-baca supaya kuliahnya bisa kebayang cepat. Tapi saya punya kecenderungan bakal dicepetin sih. Oke, ini kira-kira kayak gitu. Ini ada tutorial sistem arsitektur. Coba di sini kita lihat dulu. Ini apa nih? Oh, ini tadi nih. Ada input, masuk arithmetic logic unit, control. Di sini ada storage, itu bisa berbentuk apa? Array. Tapi kalau di Atmega kasusnya jadi RAM dia ya. Oke. Jadi cuma input output, ALU, arithmetic logic unit, control unit, storage. Udah gitu doang, prosesor gitu doang sih. Nggak macam-macam sih sebenarnya. Oke. Oke. Nah, oke. Ini udah, kira-kira kasih gambarnya kira-kira gitu. Saya akan masuk ke bahasa assembler nih sekarang. Oh, tapi udah habisin dulu lah. Saya kasih assembler habis maghrib aja ya. Tapi di sini akan ada bahasa assembler. Nggak tahu nih komputer saya ini komputer yang saya pakai tahun lalu, nggak lupa saya udah. Saya kasih intro bahasa assembler, nanti kita cobain. Harusnya ada simulasinya. Entah, simulasinya saya taruh di mana ya? Oh, ini ada simulatornya. Ini ada simulatornya. Kita akan coba di simulator ini juga ntar. Jadi ada simulatornya juga. Kita bisa simulasiin bahasa assembler itu. Nah, sekedar info, saya main prosesor pertama kalinya adalah Z80. Ini prosesor yang saya main pertama kali. Dulu saya pakai ini sih, makhluknya. Masih ada yang jual ya kayak ginian. Ya, ya. Parah lu. Z80. Nih, pakainya kayak ginian sih. Oke. Harganya 3 juta. Ngapain beli ginian 3 juta mah? Nggak balik modal. Nih dulu saya mainnya kayak ginian sih. Buset. Multitech. Ini 3 juta harganya ya, mahal banget ya sekarang. Ini legend banget di antara kita dulu. Jadi kalau kita mau belajar mikroprosesor, kita makanya ini. Dan kita masukin perintah-perintahnya perintah bahasa mesin. Bukan bahasa SM, ya udah mesin banget tapi udah dikasih keyboard sih. Jadi misalnya load ke register A, load register B, apa gitu. Oke, maghrib. Ini saya buka puasa dulu. Kita mulai lagi jam 6 lebih berapa nih? 6 lebih 5, 6 lebih 10 ya. Terus kita sampai jam 7 kurang lah. Gitu ya. Kita tutup dulu. Kita akan maghrib dulu di sini.